Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Saat ini kita ada di bab mengenai algorithm and flowchart bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya menjelaskan pemahaman dasar dari flowchart dan juga pseudocode. Ya, kenapa kita sebaiknya menggunakan dua perangkat tersebut? Ya, karena intinya untuk melakukan problem solving dan mempermudah proses. Sekarang saya lanjutkan lagi, ini untuk yang flowchart. Jadi flowchart mirip ya dengan pseudocode, jadi dia menunjukkan logika dari algoritma dan step by step. Ya. Kalau Anda tanya ke saya memilih flowchart atau pseudocode, sepengalaman saya kalau menerangkan ke orang yang berbeda, ya ternyata lebih mudah menggunakan flowchart, menggunakan pseudocode, maaf. Ya, karena di pseudocode saya bisa menggunakan bahasa sehari-hari, everyday, ya everyday language. Kalau sebelumnya dikasih definisi ya, pseudocode itu menggunakan everyday English. Nah, ini sama ya, everyday Indonesian begitu. Kalau campur aduk dengan bahasa Jawa juga masih oke-oke saja begitu. Kalau memang sama-sama menggunakan bahasa Jawa, mungkin saya lebih nyaman aja begitu menggunakan pseudocode. Sehingga ada beberapa tulisan di situ yang memang saya menggunakan bahasa Jawa betul. Ya. Dan lebih kuat ya pemahamannya selama ini. Ya bukan berarti yang flowchart ini enggak bagus, tidak begitu. Ya, tetapi mungkin lebih mudah saja. Ya. Simbol flowchart ya ini umum ya. Ini umum dan kita bisa menggunakan banyak tool ya. Di demo ini saya menggunakan tool Diagramnet ya, Draw.io yang gratis ya. Tapi kalau Anda misalnya ingin menggunakan yang lain, misalnya Visio ya, atau yang lain, bebas ya, terserah. Ada banyak tool di luar sana, yang gratis banyak, yang berbayar banyak begitu ya, dan bebas sih ya. Toh simbolnya cuma ini saja, pakai Word aja bisa, pakai PowerPoint juga bisa kalau kita install storyboard itu ya. Kemudian pakai Excel aja bisa kok ya, Word bisa, semua bisa ya. Silahkan, kalau itu hanya tool ya, bebas ya. Contoh ini tadi yang di bagian pertama ya. Bagian pertama sama, ada 4 nilai, kemudian di rata-rata ya, kemudian ditentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Nah, jadi sama yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan ini pseudocode-nya, yang di sini flowchart-nya ya, sama saja ya. Boleh menggunakan dua-duanya ya. Kalau saya lebih baik pilih salah satu saja begitu, karena tidak semua dari kita mampu memahami semuanya begitu. Ada yang pakai ini mungkin lebih masuk akal, tapi kalau di kaidah ilmiah biasanya lebih banyak diminta menggunakan flowchart ya daripada pseudocode ya. Dan untuk menerjemahkan masalah ke dalam pseudocode ataupun ke dalam flowchart ya, semuanya sama. Anda mau menerjemahkan dengan gambar atau ini, adalah yang paling penting itu menentukan pola pikirnya terlebih dulu. Pola pikirnya seperti apa? Apakah kita berpikir struktur ya, terstruktur atau tidak?
Kalau Anda berpikir terstruktur dan sedikit demi sedikit, ya, saya lebih menyarankan menggunakan yang flowchart. Tapi kalau Anda berpikirnya dari global ke lokal, nah begitu, ya maka lebih baik menggunakan yang Pseudocode. Ya, Pseudocode ini bagi teman-teman yang terbiasa dengan pemrograman, ini mungkin lebih cepat ya pemahamannya. Itu sepengalaman saya dibandingkan yang flowchart, ya. Itu sepengalaman saya ya. Kemudian banyak yang masih terpaku dengan ini simbol. Jadi bingung, ini enaknya pakai simbol apa ya? Begitu. Apakah ini input, apakah ini begini? Nah, itu yang masih banyak ya. Masih banyak terjadi, padahal kita sebenarnya tidak lagi fokus terhadap simbolnya. Kita itu fokus terhadap penyelesaian masalahnya. Ya. Kalau Anda hanya fokus pada simbolnya lah ngapain? Ya nggak penting banget begitu. Nah, ini contoh kedua. Kita menghitung yang sederhana ya. Menghitung luas ini ya. Menghitung luas entry panjang kali lebar begitu ya. Kemudian dihitung, dikalikan, akhirnya keluar luasnya begitu. Nah, ini kalau sederhana, lurus, tanpa ada tanpa ada if ya di dalamnya. Jadi hanya perhitungan. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali menjadi hambatan, apalagi kalau itu perhitungannya sangat banyak. Perhitungan tentang harga pokok penjualan misalnya begitu. Perhitungan tentang diskon. Nanti kalau ini levelnya ini, diskonnya begini, levelnya ini, diskonnya begini, dan itu seperti bersambung ya. Pada saat bersambung seperti itu akhirnya sama-sama sama-sama saling ayel-ayelan gitu kalau bahasa Jawa. Enggak, harusnya begini, itu karena nggak punya ini, nggak punya dua-duanya ini. Yang terakhir decision structure ya, ini if. Saya pikir if ini sederhana ya, karena kalau bagi Anda yang ikut di kelas saya, if kan sudah saya masukkan sebelumnya begitu di sini. Dan ya simple, dia pokoknya bercabang dua, true atau false. Ada yang menggambarnya kebalik. Nah, ini true, ini false misalnya begini, atau kebalik, yang di sini false, yang di sini true, sama aja sih ya. Itu kalau bagi saya style aja ya, style pemrogramannya saja ya. Pokoknya yang penting bercabang dua, satu true satu false, nggak boleh tiga begini, nggak boleh, ini salah ya. Itu yang paling penting, itu saja. Oke, nanti selanjutnya kita akan mendemokan ya, menerjemahkan begitu dari pseudocode ataupun flowchart ke dalam pemrograman ya, secara mudah ya, dan menunjukkan bahwa ya ini memang membantu seharusnya begitu ya. Demikian di materi ini mengenai algoritma dan flowchart, masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.